Selamat pagi para juri yang saya hormati, segala puji syukur bagi Tuhan, dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Gisem Gadela Pradela, kelas 8 dari SMP Kristen Logos, Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Rancang Bangun Radio Frekuensi Identification untuk Pengamanan Distribusi Minyak Goreng. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Apakah kita selama masa pandemi COVID-19 ini memerlukan berbagai bahan pokok? Ya, dan salah satu diantaranya adalah minyak goreng. Minyak goreng digunakan untuk mengolah bahan pangan mentah menjadi bahan pangan yang siap untuk dikonsumsi. Namun ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi sulit ini sebagai lahan cari keuntungan. Mereka disebut sebagai penimbun. Penimbun membeli minyak goreng dalam jumlah yang besar, menimbunnya dan sengaja untuk tidak menjualnya agar minyak goreng jadi langka dan harganya meningkat. Setelah harganya meningkat, maka penimbun akan mengeluarkan minyak goreng tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ada hukum penawaran. Hukum ini menyatakan saat penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harganya akan jadi semakin tinggi. Dengan kata lain, dengan meningkatnya penawaran dari masyarakat, maka harga suatu barang akan jadi semakin tinggi. Kaitan dengan kondisi saat ini adalah masyarakat memerlukan minyak goreng. Keadaan ini menyebabkan harga minyak goreng melambung sangat tinggi. Ditambah lagi dengan tidak adanya minyak goreng harga murah di pasaran, menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Kesempatan inilah yang diharapkan oleh para penimbun. Motif mendapatkan keuntungan lebih dengan cara menimbun minyak goreng. Minyak goreng menjadi langka, penawaran meningkat, menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, dan harganya juga ikut meningkat. Pada saat inilah penimbun akan mengeluarkan minyak goreng, yaitu ketika harganya sudah menjadi mahal sekali. Cermati kondisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tengah masyarakat disertai dengan tingginya harga minyak goreng, saya merasa perlu memperkenalkan satu sistem dalam pembatasan distribusi minyak goreng yang disebut SOF atau Smart Allocation. SOF memanfaatkan sistem chip RFID yang ada pada iktp untuk membatasi jumlah pembelian minyak goreng. Dengan adanya SOF, maka kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tengah masyarakat karena adanya oknum tanggung jawab dapat teratasi, dan juga diharapkan dengan adanya SOF dapat meningkatkan keadilan dan keperataan dalam proses distribusi minyak goreng. Keadaan nyata yang terjadi di tengah masyarakat dan juga kesenjangan sosial ini menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian ini. Saya melakukan penelitian ini untuk menambah kajian di bidang ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa terkait dengan permasalahan peningkatan harga minyak goreng dan menyediakan informasi bagi distributor minyak goreng, baik swasta maupun pemerintah, untuk mengembangkan alat distribusi minyak goreng yang akurat dan adil. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan angka, dan dengan kata lain dapat dihitung. Lebih lanjut lagi, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dalam survei yang saya sebarkan adalah saat saya mencoba membuktikan bahwa minyak goreng beberapa bulan lalu dan saat ini masihlah mahal. Sedangkan metode penelitian dalam percobaan adalah saat saya menguji cobakan tingkat keberhasilan TOF di lapangan. Saya menggunakan fitur dari Google yang Google Form untuk menyebarkan kuesioner kepada beberapa subjek untuk diisi. Pertanyaan tersebut terdiri dari nama subjek, alamat saudara subjek, dan juga pendapat subjek mengenai kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Setelah pertanyaan tersebut diisi, maka sampel akan didapat dan otomatis tersimpan untuk selanjutnya dianalisis. Kriteria subjek antara lain berusia 17 tahun ke atas, memiliki KTPL, memiliki kompon untuk memasak, dan merupakan pengguna aktif minyak goreng. Sedangkan untuk sampel percobaan, saya menggunakan KTPL milik guru-guru SMP Kristen Logos sebanyak 22 orang, orang tua dan warga Banjarnegara Kidul yang dipilih secara acak sebanyak 31 orang, dan juga warga Raya Semua Gunung yang dipilih secara acak sebanyak 15 orang. Saya telah mengajukan izin untuk melakukan penelitian kepada 68 subjek tersebut. Saya mengambil sampel persentase keseluruhan hasil kuesioner yang sudah dibagikan pada beberapa subjek dan juga beberapa pendapat subjek mengenai SOF untuk selanjutnya ditelaah. Di bagian hasil penelitian ini, saya akan bahas bagaimana penimbunan dapat mengaruhi harga minyak goreng, bagaimana SOF dapat menangani hal ini, dan juga beberapa data tambahan yang diperoleh dari kuesioner. Ada 59 orang yang mengisi kuesioner yang sudah saya bagikan. Dari hasil kuesioner dari hasil survei yang diperoleh dari hasil kuesioner diperoleh bahwa yang pertama, 58 orang sudah memiliki KTPL. Kedua, 59 orang sadar bahwa harga minyak goreng beberapa bulan lalu dan saat ini masihlah mahal. Dan ketiga, 40 orang sadar bahwa harga minyak goreng sudah stabil sementara karena pemerintah menghentikan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Keempat, 46 orang berpendapat bahwa harga minyak goreng akan terus tetap stabil apabila pemerintah terus menghentikan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Yang kelima, 43 orang sadar akan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dalam proses distribusi minyak goreng. Smart Allocation yang disebut juga SOF adalah alat yang saya ciptakan dengan memanfaatkan Arduino Uno dengan memanfaatkan chip RFID yang ada pada KTPL. SOF bekerja dengan cara menyimpan ID KTPL tersebut apabila KTPL tersebut ditempelkan.
Soft memiliki sistem pendeteksi yang akan menolak orang tersebut apabila orang tersebut sudah pernah membeli minyak goreng sebelumnya. Bagaimana cara Soft bisa menangani penipuan ini? Bagaimana cara kerjanya? Soft kebal suap karena tidak memerlukan operator untuk mengoperasikannya, dengan kata lain dengan menggunakan program. RFID chip yang ada pada KTPL juga tidak dapat duplikasi secara manual sehingga menjadi cara yang cocok untuk menangani penimbunan ini. Setiap RFID chip juga berbeda-beda dan tidak ditentukan berdasarkan pola tertentu. Alat yang diperlukan untuk membuat Soft hanyalah solder dan timah solder. Sedangkan untuk bahan pembuatan Soft antara lain Arduino Uno, modul RFID, pompa listrik DC, buzzer, LED kuning dan merah, kabel jumper secukupnya, dan juga breadboard kecil. Langkah pembuatan Soft antara lain yang pertama, hubungkan modul RFID RC522 ke Arduino, lalu tancapkan kabel jumper secukupnya. Kemudian hubungkan buzzer, pompa listrik DC, dan juga LED merah dan kuning sesuai dengan kode yang dimasukkan. Demikianlah langkah-langkah pembuatan Soft. Soft akan memeriksa database setiap kali pembelian minyak goreng dan akan menolak orang tersebut apabila orang tersebut sudah pernah membeli minyak goreng bersubsidi sebelumnya. Namun apabila belum, maka Soft akan mengalirkan minyak goreng, menyalakan LED kuning, dan membunyikan buzzer, lalu menambahkan ID KTPL orang tersebut ke database. Menyalanya LED berwarna merah mengindikasikan adanya pembelian yang kedua kali sehingga minyak tidak keluar. Dari hasil kuesioner yang sudah saya bagikan, didapati bahwa 31 subjek mengatakan bahwa Soft dapat efektif dalam menangani penimbunan ini. Soft juga sudah pernah diuji cobakan dengan menggunakan KTPL. Tabel ini adalah tabel hasil percobaan Soft dengan menggunakan KTPL. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lab 1 KTPL pada Soft. Yang kedua, Soft akan memeriksa database untuk memeriksa apakah KTPL tersebut sudah pernah di-scan sebelumnya atau belum. Langkah ketiga, karena belum, maka Soft akan mengalirkan air sebagai ganti minyak goreng, membunyikan buzzer, dan juga menyalakan LED kuning. Yang keempat, tab KTPL yang sama. Kelima, langkah kedua terulang kembali. Dan yang keenam, karena KTPL tersebut sudah pernah di-scan sebelumnya, maka air sebagai ganti minyak goreng tidak mengalir, dan juga LED merah menyala. Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan Soft mencapai 88,23%, sedangkan tingkat kegagalan Soft mencapai 11,77%. Kegagalan disebabkan karena masih adanya orang-orang yang menggunakan KTP lama sehingga tidak ada RFID pada KTP-nya. Dari sini dapat dilihat bahwa Soft hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan KTPL dan tidak dengan kartu lainnya. Dan dari sini juga dapat dilihat bahwa Soft dapat efektif dalam membatasi jumlah pembelian minyak goreng, yakni 2 liter per 1 periode waktu. Setelah periode waktu tersebut berakhir, maka Soft akan otomatis reset. Kartu keluarga atau kakak tidak efektif jika digunakan untuk menggantikan KTPL. Ada beberapa alasan saya tidak menggunakan kartu keluarga sebagai indikator pembelian minyak goreng. Yang pertama, setiap keluarga memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda. Jika ada suatu keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTPL lebih banyak menerima minyak goreng yang sama dengan satu keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTPL yang lebih sedikit, maka akan terjadi ketidakadilan. Yang kedua, tidak ada RFID pada kartu keluarga sehingga menyusahkan dalam proses scan. Sekalipun sudah ada barcode atau QR code pada kartu keluarga, namun barcode atau QR code tersebut memiliki beberapa kekurangan sehingga saya lebih memilih menggunakan KTPL daripada kartu keluarga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga alat Soft ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.